TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang disebut setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangkauan waktu tertentu ya teman-teman. Jadi jangan jangkauan waktu yang bertahun-tahun kayak gitu, bukan hanya 1 bulan 2 bulan, dengan menerima gaji atau upah. Itu adalah TKI ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Di video kali ini, alasannya orang-orang itu lebih memilih kerja ke luar negeri. Apa sih alasannya? Kenapa? Faktor utama adalah ekonomi keluarga. Itu udah pasti ya, ekonomi keluarga, atau mungkin karena dia banyak utang juga bisa kayak gitu, atau dia mungkin punya keinginan, aku pengen bikin rumah, aku pengen punya mobil, aku mau nyekolahin anakku kayak gitu kan. Jadi mereka itu kayak terinspirasi dari orang-orang yang sudah bekerja duluan. Otomatis dia tahu, oh di sana gajinya segitu dan kelihatannya enak, pasti karena terinspirasi oleh teman-teman kayak gitu kan. Nah, ekonomi keluarga dan keterbatasan lapangan kerja di Indonesia ya teman-teman. Jadi ya di Indonesia kalau untuk kayak ibu-ibu kayak gitu kan paling juga kerjanya ART di Jakarta dengan gaji ya standar seperti itulah ya. Jadi kadang kita ya juga melihat, oh dia ternyata dia bisa kerja di luar negeri, dia bisa begini kayak gitu. Itu jadi kan menginspirasi kita untuk kepingin, oh aku pingin dong kayak dia kayak gitu. Jadi kayak awal-awalnya ya mungkin dari seperti itu ya teman-teman, dari melihat seseorang, kesuksesan seseorang, terus menjadi inspirasi untuk aku pingin lah jadi seperti dia gitu ya, maksudnya kayak dia gitu. Walaupun kita nggak bisa menyamakan karena nasib orang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ya walaupun kita iri dengan orang yang sukses, tapi kan kesuksesan itu adalah milik pribadi masing-masing. Jadi tidak mungkin sama kayak gitu ya. Jadi nasib dia dan nasib aku itu pasti juga berbeda, intinya kan seperti itu ya teman-teman. Yang paling utama adalah pasti karena ekonomi, kenapa seseorang itu memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu atau penduduk Indonesia bekerja di luar negeri? Nih ada faktor-faktor tertentu kayak gitu ya yang membuat banyak banget TKW Indonesia kayak gitu kan. Dari punya TKW itu nggak ada habisnya kayak gitu ya. Yang di luar udah pada pulang, udah pada pensiun, yang di Indonesia ada lagi berangkat lagi. Walaupun mungkin teman-teman sering dengar, jadi TKW sengsara, jadi TKW seperti ini, dia kasihan banget jadi TKW kayak gitu kan, berita-berita yang seperti itu. Tapi itu tidak mematahkan semangat teman-teman kita yang ada di PT sekarang ini ya teman-teman. Jadi mereka juga pinter ya, walaupun banyak kejadian sesuatu di luar negeri, tapi mereka itu tidak pokoknya mereka itu tetap berpikir positif, intinya seperti itu. Nasib seseorang kan berbeda, hidup mati rezeki itu kan udah ada masing-masing porsinya masing-masing dan ada saatnya masing-masing. Jadi mereka itu ya pinter, menurut aku pinter, karena walaupun di luar negeri sering begini tapi kembali lagi mereka tuh yakin kalau mereka tuh bisa. Orang lain bisa, pasti mereka juga bisa, itu mempunyai keyakinan di dalam diri. Jadi iya seperti itu. Jadi nggak ada habisnya selama memang jadi TKW itu masih diperbolehkan. Otomatis yang di luar pada pulang, pada pensiun, yang di Indonesia tetap berangkat ke luar negeri. Jadi kayak ya gimana sih, punya seperti itulah ya teman-teman. Jadi ya sambung menyambung kayak gitu ya. Mau dibilang, walaupun mungkin dibilang rendah seorang TKW, menurut aku mereka adalah the best, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar siap mental dan menggiurkan kayak gitu kan. Terus apalagi kalau kalian melihat postingan seorang TKW gitu, nggak ada ya beberapa yang memposting kesedihannya, tapi kebanyakan mereka memposting ketika mereka liburan, belanja bisa beli apa aja kayak gitu ya. Sebenarnya itu bebas aja, tidak ada yang melarang, karena itu uang sendiri, kerja sendiri, hasil sendiri.
baik-baik saja, nggak masalah, intinya kan seperti itu. Jadi kayak malah memotivasi teman-teman kita yang ada di Indonesia jadi pingin ke luar negeri HPK. Jadi lebih bagus lagi kalau emang itu faktor dari hati sendiri ya, keniatan hati sendiri. Otomatis kalau di hati sendiri itu udah berpikir aku harus jadi TKW, aku harus nanti aku bisa bekerja, terus aku bisa menghasilkan uang untuk ini kayak gitu, apa untuk nabung, apa untuk apa. Itu kan udah terbentuk dari hati, dari dalam hati. Jadi ketika kalian dapat cobaan apa itu, kalian benar-benar sudah siap ya, bukan karena kalian melihat postingan-postingan seorang TKW atau cerita-cerita dari TKW yang sukses kayak gitu. Jadi itu lebih baik yang dari hati kalian sendiri ya teman-teman. Nekat aku mau ke luar negeri biar aku bisa bayar utang, nekat aku ke luar negeri biar aku bisa memperbaiki ekonomi keluarga, biar aku bisa pokoknya intinya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada tekad dalam hati yang kuat yang memang memotivasi seseorang untuk bekerja ke luar negeri dengan hati nurani yang paling dalam. Jadi itu lebih bagus ya teman-teman. Jadi kalian sudah siap mental ya, bukan karena pingin kayak teman-teman nanti aku di luar negeri bisa beli apa aja gitu. Jadi bukan karena itu ya teman-teman. Kalau menurut aku alasan-alasan orang-orang pingin bekerja menjadi seorang TKW ya memang bagus juga sih kalau mereka mempunyai inisiatif, mempunyai semangat untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk berjuang demi keluarga kayak gitu kan. Itu the best banget menurut aku. Meskipun kebutuhan ekonomi yang menjadi alasan utama seseorang untuk memutuskan menjadi TKW, tetapi ada alasan yang sangat mulia dari seseorang yang pingin kerja ke luar negeri, yaitu adalah untuk hidup yang lebih baik. Jadi di hati itu udah sangat mulia banget ya teman-teman. Ingin mencukupi kebutuhan keluarga dan mencari nafkah keluarga itu dimanapun kalian berada, semangat selalu. Kayak orang lain bisa, kita pasti bisa. Itulah beberapa alasan seseorang ingin menjadi seorang TKW. Terima kasih banyak untuk